Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih juga tetap mengupas tentang seputaran asam lambung, GERD, anestesitis, psikosomatis. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hati yang serasa hampa ya. Jadi hati yang tidak nyaman, serasa hampa gitu, sering was-was gitu ya. Jadi hati itu tidak nyaman sekali ya ketika sedang mengalami asam lambung, GERD, anestesitis, psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah sebelum videonya saya lanjutkan, seperti biasa mohon di subscribe dulu, karena subscribe itu hal yang sangat mudah sekali buat kalian ya. Kalian cukup memijit saja tulisan yang warna merah subscribe, biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya berkembang dengan baik, itu akan menambah semangat tersendiri ya buat saya untuk tetap nge-share video tentang seputaran asam lambung, GERD, anestesitis, psikosomatis terhadap kalian. Dan kalian juga jangan lupa ditekan tombol loncengnya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi mengenai video-video saya yang terbaru ya. Karena saya akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung, GERD, anestesitis, psikosomatis terhadap kalian ya. Dan semoga video saya itu menjadi wasilah atau jalan keluar untuk penyakit kalian ya. Dan semoga juga yang sedang mengalami asam lambung, GERD, anestesitis, psikosomatis itu cepat membaik dan sembuh total ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke topik utama ya. Kenapa hati ini terasa hampa, kemudian sering gundah gulana, kemudian sering merasa was-was, kemudian hati ini terasa tidak nyaman gitu ya teman-teman ya. Nah sepengetahuan saya, hati merasa tidak nyaman, kemudian sering gundah gulana, kemudian sering was-was, sering tidak nyaman, itu memang lahir dari setiap sensasi atau perasaan-perasaan yang ada di badan ya, sensasi-sensasi yang sering sekali timbul datang gitu ya. Jadi sering kambuh-kambuh lah gitu ya. Nah dikarenakan sering kambuh-kambuh, dan kambuh-kambuhnya itu kadang setiap hari, setiap jam, setiap menit itu sering dirasakan, akhirnya kita itu timbul pertanyaan-pertanyaan yang cukup merugikan ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat membingungkan. Pertanyaan-pertanyaannya seperti kapan saya akan sembuh, ada apa dengan saya, kenapa saya bisa begini. Nah seperti itu teman-teman ya. Karena sering sekali sensasi-sensasinya itu sering dirasa, sering kambuh, akhirnya timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat membingungkan ya. Nah pertanyaan-pertanyaan itu lahir menjadi pemikiran-pemikiran yang sangat negatif, pemikiran-pemikiran yang sangat tidak baik buat kita sendiri ya. Nah pemikiran-pemikiran itu cukup mengganggu kita ya, sehingga pemikiran-pemikiran itu akhirnya selalu terpikirkan dalam pikiran kita ya. Jadi pemikiran-pemikiran itu sering mengganggu ya. Dan biasanya pemikiran-pemikiran itu adalah seperti ini ya teman-teman ya. Waduh, jangan-jangan saya ini tidak akan kunjung sembuh ya. Jangan-jangan ajal saya sudah dekat. Jangan-jangan saya tidak akan kunjung sembuh. Jangan-jangan ini pertanda kematian saya. Nah itu teman-teman ya. Nah pemikiran-pemikiran itu sehingga menjadi kita itu sering merasa hampa gitu ya. Jadi karena nggak enak lah, nggak nyaman ya di hati itu. Kadang hati itu seperti kecut ya, perasaannya itu tidak nyaman sekali ya. Kalau misalkan setiap hari itu mau berpikir apapun, hati itu selalu was-was ya, selalu was-was gitu. Dan kalau sudah was-was itu ya, kadang selalu diikuti dengan berdebar gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah sebetulnya untuk solusi seperti itu sebetulnya sangat gampang sekali ya. Kenapa hati ini terasa selalu was-was, selalu hampa, yaitu kalian itu cukup meyakinkan saja dalam pikiran kalian bahwa kalian itu sekarang sedang sakit ya, sedang sakit biasa,
cuman sensasinya berbeda dengan penyakit yang lain ya. Kalau untuk penyakit yang lain kalian mungkin sudah tahu rasanya kayak gimana, cuman untuk asam lambung GERD anxiety psikosomatis kalian baru mengalami dan rasanya seperti ini. Nah itu menjadi kebingungan kalian juga ya. Nah itu teman-teman ya, jadi tekankan dalam pikiran kalian kalau ini hanya sensasi saja, jangan dibikin was-was, jangan dibikin gundah gulana, karena semua akan baik-baik saja, karena memang semua akan baik-baik saja ya. Dulu juga saya begitu ya, sering diem begini gitu ya. Kadang istri tuh suka nanya gitu ya, kenapa diem, kenapa mulamun, kayak orang putus cinta aja katanya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi memang gak usah dipikirkan lah ya. Cuman saya juga tidak menutup kemungkinan ya, tidak memungkiri, karena waktu itu juga saya mengalaminya sangat sulit sekali dan sangat bingung sekali untuk keluar daripada itu sangat susah sekali ya. Karena waktu itu saya belum mempelajarinya. Nah itu teman-teman ya. Dan ketika sudah mempelajarinya, ketika sudah tahu cara jalan keluarnya dan paham, mengerti, kemudian tahu jalan keluarnya, metodenya seperti apa, ketika dilaksanakan, alhamdulillah ya, alhamdulillah saya terbebas dari hati gulana gitu ya. Jadi rasa bimbang, rasa was-was, rasa tidak nyaman di hati itu akhirnya tidak terjadi lagi. Nah itu teman-teman ya. Jadi caranya fokus saja dalam pikiran ya, tanamkan dalam pikiran itu kalau sakit ini bakalan sembuh, gundah gulana ini bakalan hilang ya, dan katakan juga dalam hati, saya bakalan sembuh, saya bakalan sembuh, saya bakalan sembuh. Nah itu teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah cemas ya. Gundah gulana itu tidak akan lama ya, selama kalian meyakinkan dalam pikiran bahwa ini adalah sensasi gitu ya, bukan apa-apa, bukan penyakit yang lain-lain ya, tidak ada kaitannya dengan penyakit yang lain-lain. Gundah gulana ini, hati terasa hampa ini karena memang lahir daripada sensasi yang sering kita alami setiap hari ya. Akhirnya kita itu sering kepikiran tentang pemikiran-pemikiran yang jelek ya, pemikiran-pemikiran yang harusnya tidak kita pikirkan gitu ya. Jangan-jangan kita ini jangan-jangan saya itu sembuhnya tidak akan terjadi. Jadi jangan-jangan saya itu tidak akan sembuh, jangan-jangan ajal saya sudah dekat, jangan-jangan hidup saya tidak lama lagi, jangan-jangan ini pertanda kematian saya. Nah itu ya, pemikiran-pemikiran yang sangat jelek sekali ya. Ketika pemikiran-pemikiran seperti itu dihilangkan ya, jadi fokus saja sama pengobatannya, fokus saja sama metodenya, dan mengerti dan paham akan penyakit ini, akhirnya gundah gulana, was-was, perasaan tidak nyaman, hati tidak nyaman itu akan hilang dengan sendirinya ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya titip untuk teman-teman, kalau hati ini sedang tidak nyaman, tidak enak gitu ya, ya kalian harus tahu ya, harus pahami memang itu lahir daripada sensasi-sensasi yang sering terjadi. Jangan dipikirkan lagi gitu ya. Kenapa sensasi-sensasi itu bisa menyebabkan seperti itu? Ya karena penyakit ini berbeda kan, sudah saya katakan berbeda dengan penyakit yang lain. Jadi penyakitnya itu hal yang sangat baru buat kita ya. Dan sensasinya pun adalah sensasi yang baru yang kita rasakan. Akhirnya kita itu menjadi was-was, menjadi cemas, menjadi ya selalu kepikiran aja lah, kepikiran yang tidak nyaman, jadi kepikiran yang lain-lain. Nah seperti itu teman-teman. Padahal memang untuk sakit asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu sensasinya seperti ini gitu ya teman-teman ya. Beda dengan penyakit yang lain. Kalau misalnya penyakit yang lain kan perasaannya begitu gitu kan, kita nggak bikin cemas, kita nggak dibikin was-was, kita nggak dibikin hati ini hampa. Karena apa? Karena sensasinya kita sudah hafal ya, kita sudah tahu ya penyakit itu sensasinya seperti itu. Nah tetapi ketika punya asam lambung GERD anxiety psikosomatis, sensasinya belum kalian pernah rasakan, belum pernah sama sekali kalian rasakan, tetapi sekarang sudah dirasakan, itu menjadi hal yang baru. Nah itu menjadi kebingungan kalian ya. Jadi bingung dengan penyakit ini ya, karena kalian sudah terlalu lama merasakannya gitu ya. Kalau misalkan dulu ketika kalian sakit, itu sakitnya paling sekitar 1 minggu, 2 minggu, tetapi ini berbulan-bulan, kenapa belum sembuh? Jadi pemikiran itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang lain-lain lagi gitu ya. Nah itu teman-teman, makanya saya titip pesan ke teman-teman agar kalian cepat sembuh.
Di video saya jelaskan, pelajari, pahami, kemudian mengerti. Kalau sudah mengerti, lakukan metode penyembuhannya. Nah itu teman-teman ya, jadi jangan khawatir, kalian bakalan sembuh total, amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman, dan kalian juga harus yakin kalau seandainya penyakit ini berbahaya, saya tidak akan berdiri di sini ya. Saya tidak akan duduk di sini ngobrol sama kalian, karena saya juga sama waktu itu ngalamin. Jadi kalian kalau misalkan berpikir, waduh ini penyakit berbahaya, waduh ini penyakit yang tidak ada obatnya. Kalau misalkan penyakit ini berbahaya, penyakit ini tidak ada obatnya, tengok deh saya ya. Nggak mungkin saya duduk di sini ngobrol sama kalian, memberikan motivasi kepada kalian untuk penyembuhan kalian gitu ya. Kenapa saya selalu memberikan motivasi? Kenapa saya harus selalu memberikan motivasi terhadap kalian? Biar kalian cepat memahami, biar kalian cepat-cepat keluar ya, karena saya tahu persis rasanya itu seperti apa ya ketika sedang mengalami asam lambung dan anestesi psikosomatis. Rasanya tidak enak dan tidak nyaman, tidak enak sekali ya. Makanya saya tulus membantu kalian biar kalian cepat-cepat keluar ya, cepat-cepat sembuh daripada ketidaknyamanan untuk saat ini. Nah itu teman-teman ya. Jadi jangan berpikir kalau misalnya penyakit ini bahaya, berpikirlah kalian metode penyembuhannya seperti apa, karena penyembuhannya hanyalah dengan metode ya. Jadi tolong kembali lagi, jangan berpikir tentang yang lain-lain, berpikirlah tentang metode penyembuhannya. Nah itu ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Nanti saya akan lanjutkan lagi video-video selanjutnya tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis. Semoga kalian yang sedang mengalami asam lambung dan anestesi psikosomatis saat ini, semoga kalian cepat sembuh, cepat pulih, cepat kembali lagi seperti dulu, cepat jaya lagi. Kalau misalkan kalian sudah sembuh total, pasti kalian juga akan merasakan hidup itu penuh warna, hidup itu penuh pesona, dan senyuman itu terasa nikmat sekali ya itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Selamat berjumpa lagi nanti di video kesempatan nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.